dari ketegangan antara penduduk asli Dayak dengan suku pendatang yakni Madura, dan diperburuk oleh persaingan antara sumber daya alam dan ketidakpuasan sosial. Nah, teori keadilan John Rawls mengemukakan teori keadilan yang dikenal dengan justice as fairness. Dalam pandangannya, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam struktur sosial. Ya, dari masalah perang sampit tersebut tidak ada keuntungan dari kedua belah pihak. Nama saya Tri Amarwati Cahyo dengan NIM 174221003. Saya berasal dari kelas Teori Politik kelas B. Di sini saya akan membawakan isu mengenai keadilan, yakni dengan studi kasus perang sampit yang terjadi antara suku atau etnis Dayak dengan etnis Madura. Baik, pembahasan pertama mengenai terjadinya perang atau konflik antara suku Dayak dengan suku Madura di Sampit. Nah, konflik Sampit ini tidak terjadi begitu saja, namun terdapat bibit-bibit konflik yang mulai tumbuh sejak lama. Hal ini berawal ketika warga Madura banyak yang bermigrasi ke Kalimantan Tengah. Suku Madura berhasil menguasai di bidang perekonomian. Di lain sisi, suku Madura ini dianggap sebagai tidak menghormati masyarakat lokal, sehingga membuat bibit-bibit konflik itu tumbuh. Menurut beberapa jurnal sosiologi yang telah dipaparkan, setidaknya ada 20 kasus kecil antara warga Dayak dengan etnis Madura sejak kepindahnya dari Madura ke Kalimantan Tengah pada tahun 1960-an. Salah satunya adalah konflik di Sanguledo, Kalimantan Barat, yakni pada tahun 2009, dalam sebuah pertunjukan dalam suatu pertunjukan orkes Melayu di Sanguledo terdapat dua pemuda dari Dayak dan Madura yang saling bersenggolan. Nah, ini menyebabkan mereka berkelahi hingga pemuda Dayak itu tewas. Nah, sehingga dari kejadian tersebut, kelompok Dayak pun berusaha untuk membalas hingga memicu kerusuhan yang membuat kelompok etnis Madura harus mundur. Adapun puncak konflik yang terjadi pada Februari tahun 2001 ini diawali dengan konflik bernuansa etnis pada tahun 2000-an. Nah, pada saat itu terdapat tiga orang etnis kerusuhan pun pecah di jalan pada Karyat Sampit. Konflik Sampit ini berakar dari ketegangan antara penduduk asli Dayak dengan suku pendatang yakni Madura, dan diperburuk oleh persaingan antara sumber daya alam dan ketidakpuasan sosial. Suku Dayak merasa terancam oleh kedatangan suku Madura yang dianggap lebih sukses secara ekonomi, serta adanya perbedaan budaya yang mencolok dan menimbulkan ketidakadilan. Ini menciptakan rasa kecemburuan dan ketidakpuasan yang dialami oleh suku Dayak, sehingga pada akhirnya meledak menjadi kerusuhan berdarah. Lalu jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls mengemukakan teori keadilan yang dikenal dengan justice as fairness. Dalam pandangannya, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam struktur sosial. John Rawls menyarankan bahwa masyarakat harus dibangun berdasarkan dua prinsip utama, yakni setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, dan yang kedua yakni ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Keterkaitan antara perang sampit dengan teori keadilan John Rawls. Yang kita tahu, teori keadilan John Rawls yakni justice as fairness, yang dimana dapat dikaitkan dengan perang sampit ini. Yang pertama mengenai keadilan sosial. Perang sampit ini mencerminkan kegagalan dalam mencapai keadilan sosial, yang dimana ketidakpuasan suku Dayak terhadap dominasi ekonomi suku Madura menunjukkan bahwa prinsip distribusi sumber daya tidak diterapkan secara adil. Menurut John Rawls, masyarakat yang tidak adil harus memastikan bahwa ketidaksamaan tersebut tidak merugikan mereka, yang paling penting tidak beruntung, sehingga dari masalah perang sampit tersebut tidak ada keuntungan dari kedua belah pihak. Yang kedua adalah pengakuan budaya. Konflik ini juga menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya. John Rawls menekankan bahwa setiap individu harus memiliki hak untuk diakui dan dihargai dalam konteks sosialnya, serta ketidakmampuan suku Madura untuk memahami dan menghormati budaya atau suku Dayak, serta berkontribusi pada ketegangan yang ada. Dapat disimpulkan dari permasalahan perang sampit antara suku Dayak dengan suku Madura, jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, perang sampit ini menggambarkan bagaimana ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat memicu konflik antara etnis. Suku Dayak sebagai penduduk lokal merasa terancam, merasa terpinggirkan dengan kehadirannya suku Madura sebagai pendatang dalam sektor ekonomi. Suku Dayak merasa bahwa dengan kedatangan suku Madura tersebut membuat perekonomian mereka mungkin tersingkirkan. Lalu teori keadilan John Rawls ini menawarkan kerangka untuk memahami pentingnya keadilan sebagai dasar bagi masyarakat yang harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, John Rawls seperti kesetaraan hak dan memperhatikan terhadap kelompok yang kurang beruntung,
masyarakat dapat bekerja menuju penyelesaian konflik serupa di masa depan melalui dialog dan pengakuan terhadap keberagaman budaya tanpa menggunakan kekerasan sehingga terpecahnya etnis antara kedua etnis tersebut. Baik, tadi adalah kesimpulan mengenai perang sampit jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.